Kita akan beribadah lagi pada pagi siang hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut Allah kita yang mulia. Yesus kemuliaan, Dia yang akan memulihkan hati kita, Dia yang mau memberkati kita saat ini. Mari kita mau katakan,
mau doa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu, umatmu ya Tuhan, yang sudah kau panggil, kau pilih menjadi milikmu ya Bapa. Selayaknya Tuhan kau menerima pujian, hormat bagi Engkau ya Tuhan, yang sudah menjadikan kami ciptaanmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini, hari yang sudah kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, untuk kehadiran-Mu, untuk Engkau sebagai Raja di atas segala Raja. Biarlah Tuhan kau bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Dan kami juga mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami peruntukkan anak-Mu dalam perjalanan. Biar kau antar mereka boleh bersama dengan kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat dan niat orang jahat ya Bapa. Tuhan, kalau ada yang sakit kau mau jamah sembuhkannya Bapa. Memberikan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Juga kepada opun dan seorang tua kami ya Tuhan. Kau memberikan selalu sukacita penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kau sudah kirim Bapa bersama dengan kami untuk beribadah kembali ya Bapa. Biar kami bersama-sama bersukacita Tuhan. Segala puji-pujian kami, kesaksian kami, persembahan kami semuanya indah dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga firman-Mu Tuhan, firman menjadi pelita hidup kami Tuhan. Firman memberi kekuatan, teguran buat kami ya Bapa. Doa kami akan terima hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Menjadi kehidupan kami pribadi pas pribadi ya Tuhan. Layakan kami semua hamba-hamba lain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuat ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita boleh lagi beribadah pada hari ini. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus ya. Saudara sudah siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan? Amin. Mari kita mau sembah Dia, mari kita mau tinggikan Allah kita hari ini.
Yesus tadi kok kita adalah umat pemenang pilihan Allah. Sebentar saya mempersilakan untuk paduan suara memberikan pujian yang buat Tuhan.
cukup bersemangat atau bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan pagi hari ini saya juga memberikan waktu ruang kesaksian. Mungkin ada saudara yang menyaksikan cerita kasih Tuhan. Saudara boleh kita. Shalom. Saya berterima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa kebaktian lagi ya. Dan saya rindu mulai kebaktian udah lama banget ya. Berhubung saya juga emah, lambung, kepala saya pusing. Tadi saya jalan ke gereja, kepala saya pusing. Saya paksain aja. Sebelum saya kebaktian saya berdoa dulu. Tiap kemana saya berobat, tetap saya berdoa pada Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sudah sejak lama ya kita nggak ngeliat emosi ya. Puji nama Tuhan, Tuhan pelihara. Amin. Boleh sehat terus ya. Tidak ada lagi sebenarnya menyaksikan kita kasih Tuhan. Kalau tidak ada saya tutup kesaksian pada siang hari ini. Mari saudaraku, saya ulang kita wajib berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu firman-Nya yang akan dibawa oleh hambanya. Firman yang menjadi kekuatan untuk kita, firman yang jawaban buat hidup kita. Bila kita mau selalu serahkan hidup kita pada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong. Kuasa
melebihi dari segala perkara. Tidak ada kuasa-Mu yang besar itu di dalam dunia ini Tuhan. Semuanya tunduk kepada Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang dipuji oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saat ini juga kami memanggil nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan beracara dan memberkati kepada kami sekalian. Engkau melihat kedatangan kami saat ini Bapa, pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami percaya kepadamu. Ketika kami ada mengalami perjumpaan dengan Engkau, sebentar Engkau akan pulihkan keadaan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Tuhan tolong, yang kecewa Tuhan hiburkan. Karena di sini Bapa, kami ada bersama dengan Engkau yang menjadi penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Segala pujian untuk Engkau kami berserahkan kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, waktunya kami Tuhan angkat tangan supaya Engkau turun tangan. Karena di mana ketika kami angkat tangan, tangan Tuhan turun, tangan Tuhan menolong apa yang menjadi masalah persoalan kami saat ini ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami suatu jawaban yang Kau akan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan harapan, pulang dengan jawaban yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dan dipuaskan oleh Engkau ya Bapa. Beracaralah bagi kami. Engkau juga pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan dari sorga, sehingga tidak ada kata sebentar satupun yang lewat dari kehidupan kami, melainkan semua yang datang dari Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami, yang memotivasi kami untuk kami setia, untuk kami takut kepadamu, menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah bagi kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan urapan-Mu mengalir atas hidup hamba-Mu, Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu untuk kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu datangnya firman-Mu, kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang menuntun, mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya dengan yakin bahwa Engkau sudah mendengar dan Engkau akan jawab doa kami. Karena doa kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk hari ini boleh kembali memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kurang lebih sebulan lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Artinya berjalannya waktu menuju ke Jumat Agung, banyak sekali penderitaan, hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dunia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan boleh merenungkan akan apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus pada saat Dia di dunia ini. Firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul rela menderita.
Sepertinya tragis sekali judul ini, rela menderita. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, ketika anaknya menghadapi sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupannya, iris kuping saya kalau orang tua itu tidak mampu menderita bagi anak-anaknya tersebut. Saya yakin dan percaya hampir semua di sini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Dan kita sebagai orang tua juga pasti akan rela menderita untuk hidup kita bagi anak-anak kita. Tetapi yang satu yang saya mau tanya, ketika saya menderita, apa mungkin saya ambil contoh Bapak Iong mau rela memberikan hidupnya untuk menolong saya? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena apa? Ketika seorang anak mempunyai orang tua, ada hubungan darah, menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika anak itu merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya, merasakan hal-hal yang mungkin sepertinya dia tidak mampu menghadapi itu, orang tua tersebut akan memberikan waktu, tenaga untuk dia bertanya kepada anak tersebut apa yang menjadi beban anak tersebut. Tapi siang hari ini judul saya katakan tadi, rela menderita untuk Kristus. Menjelang Jumat Agung ini, penderitaan-penderitaan yang Tuhan Yesus alami begitu dahsyat. Dia diolok-olok, dicaci maki dan lain sebagainya. Tetapi kita mau buka di firman Tuhan kita siang hari ini, di Ibrani 5 ayat ke-7 sampai ke-9. Nanti saya akan bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan siang hari ini di Ibrani berkata bahwa ketika Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Ketika dia harus menghadapi hidup di dunia ini, diolok, dicaci maki, bahkan diludahi. Sebagai manusia, wajar. Ketika firman Tuhan di sini dikatakan ratap tangis dan keluhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mempersembahkan doa, bahkan ratap tangis dan keluhan, kepada siapa Dia mencurahkan hatinya? Kepada Bapanya. Dan selanjutnya dikatakan adalah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Kita di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus kita menjadi manusia-manusia yang baru. Secara manusia pun Tuhan Yesus nangis. Tuhan Yesus berkeluh. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak,
ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberikan. Di firman Tuhan berikutnya, kenapa Tuhan Yesus berdoa dan memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapaknya? Kita mau buka di Matius 26 ayat ke-39. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Aldi bacakan. Matius 26 ayat 39, demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ada haleluya? Iya. Ketika Tuhan Yesus mempersembahkan doa dan permohonan, tangis dan keluhan, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ketika kehidupan kita di dunia ini bersama-sama dengan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, boleh kita katakan, jika beban berat menghimpit kita, kita berdoa kepada Bapa kita. Jikalau cawan ini lalu sekiranya Tuhan. Tetapi di ayat ke-39 terakhir dikatakan, bukan yang ku kehendaki, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ketika kita rela menderita bersama dengan Tuhan Yesus, merenungkan perjalanan dia hari demi hari, sampai pada saat nanti dia disalib, apakah kita mau rela menderita di dunia ini dengan segala keberadaan kita? Atau hanya dengan kelimpahan kita hanya mau rela menderita? Tetapi kalau segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak enak, apakah kita tetap rela menderita bersama dengan Yesus? Firman Tuhan selalu saya katakan bahwa ketika kita rela menderita bersama dengan Yesus, artinya kita tetap berada di koridornya Allah. Kita boleh berdoa kepada Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapaknya. Begitu berat mungkin dia rasakan, penderitaan yang dia alami, olok-olok yang dia terima, hal-hal yang tidak enak dia terima. Secara manusia pasti, kalau sampai dia berkata seperti itu, artinya sifat manusianya ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh katakan, bukan yang ku kehendaki Bapa, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Oleh karena itu kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita boleh rela menderita bersama dengan Yesus. Karena firman Tuhan juga katakan kita bukan berasal dari dunia. Maka ketika dunia membenci kita, kita balik lagi ke firman Tuhan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan tahu setiap isi hati kita. Kalau saya tanya mungkin kepada Bapak Ibu Saudara, siap rela menderita bersama dengan Yesus? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan sana, hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan lah yang tahu. Oleh karena itu saya mau ambil kisah melalui murid Yesus. Kita akan buka di Markus 14
Ini murid Yesus pada saat sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Markus 14 ayat ke-27 sampai 31. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Felki bacakan. Markus 14 ayat 27 sampai ke-31, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, Aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ketika hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ketika pada saat perjamuan malam, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Petrus berkata sangat vokal ya. Dia berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, Aku tidak." Ketika siang hari ini yang tadi saya sampaikan, apakah Bapak Ibu Saudara rela menderita bersama dengan Yesus? Hanya Bapak Ibu Saudara lah yang bisa menjawab. Tetapi Petrus katakan, "Biar semua tergoncang imannya Tuhan, Aku tidak." Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Dan di ayat terakhir dikatakan bahwa semua yang lain pun berkata demikian juga. Artinya menjadi satu kesatuan. Mereka rela menderita ketika seorang gurunya akan diserahkan. Mereka siap mengorbankan hidupnya sampai titik darah penghabisan mungkin untuk rela menderita bersama dengan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Aku takkan menyangkal engkau." Petrus berkata seperti itu. Dan murid-murid yang lain berkata, semua yang lain pun berkata demikian. Ketika di tengah-tengah ini Tuhan Yesus berkata kepada kita seperti itu, Dia tahu hati kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang beribadah di tempat ini, Dia tidak melihat seberapa mewahnya pakaian saudara. Tidak melihat mungkin saudara habis potong rambut dan lain sebagainya. Tetapi Dia melihat hati kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus berkata, "Aku tidak Tuhan," Tuhan Yesus sudah tahu ke depan sananya akan apa yang dilakukan Petrus. 2 tahun ini kita sudah hidup pandemi seperti ini. Hal-hal dalam kehidupan keluarga kita, banyak yang mengalami hal-hal apapun juga. Tetapi ketika pandemi seperti ini saja mungkin membuat iman kita tergoncang, apalagi nanti ke depannya. Kita mau belajar melalui murid-murid Yesus bahwa dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya dia akan mampu membela Tuhannya, membela gurunya. Apa yang terjadi dalam kehidupan gurunya dia akan bela. Bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Ketika Yesus diserahkan, saya adalah pengikutnya. Dalam contoh ini kita bisa lihat bagaimana murid yang dekat-dekat bersama dengan Tuhan, yang
kesehariannya bersama dengan Tuhan, yang melihat mukjizat Tuhan. Mereka berkata bahwa iman mereka tidak akan goncang. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat ke-27, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Artinya murid-murid itu akan tercerai-berai. Kita mau renungkan firman Tuhan siang hari ini, bahwa ke depan hari-hari semakin jahat. Ke depan hari-hari tidak menentu. Mungkin ibu-ibu juga pasti merasakan ya, minyak goreng lah, bahan-bahan komoditi sudah semakin meningkat harganya. Tetapi perekonomian belum terlalu membaik. Kepada siapa kita bersandar? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kisah murid Yesus ini, saya akan berikan 2 contoh. Di Markus 14 ayat 43 sampai 45, nanti saya akan bacakan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Di ayat yang sebelumnya, ketika dengan seruan Petrus berkata bahwa dia tetap bersama-sama dengan Tuhan, dan murid-murid seia sekata bahwa bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang apa yang Tuhan alami. Tetapi apa realitanya? Yudas menjual Yesus. Yang Tuhan inginkan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan di saat ini adalah kesetiaan kita, rela menderita kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan selalu saya katakan, jangan melihat hanya dari mata orang saja kita hidup benar, tetapi yang terpenting di mata Tuhan kehidupan kita benar. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita belajar. Yudas menjual Yesus, padahal pada saat perjamuan bersama-sama dia bersama-sama dengan Tuhan yang tadi saya katakan. Makan siang mungkin bersama-sama dengan Tuhan, kemana-mana bersama-sama. Tetapi ketika di ujung, ketika dia harus menghadapi bahwa gurunya harus diserahkan, imannya menjadi tergoncang. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan ingatkan, jangan goncang imanmu. Tetap pantek imanmu bersama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tahu juga Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu, anak-anak Tuhan yang tipikal seperti Yudas juga Tuhan pasti tahu. Yang mungkin berjalannya waktu Tuhan tahu. Dia menjual Yesus. Dan yang menurut saya paling kejam adalah dia menghampiri Yesus ya, dan dia mencium.
seakan-akan nggak ada dosa. Seakan-akan perjamuan malam waktu pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya sepertinya seakan-akan tidak ada. Dan seakan-akan ketika Petrus berkata kepada Tuhan, sepertinya dia tidak mengatakan, "Iya Tuhan, saya tetap akan bersama dengan Yesus." Sepertinya dia tidak ada di situ. Tapi melalui kisah Yudas ini kita belajar seperti firman Tuhan di Stone minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak ini, dikatakan memutar arah. Ketika kita melakukan kesalahan yang mungkin menyakitkan hati Tuhan, apakah kita mau memutar arah? Penting. Ketika kita mau memutar arah, artinya kita terbuka bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengampuni. Dan di kisah yang kedua, ini juga kisahnya Petrus sama. Di Markus 14 ayat 71 sampai 72. Nanti kita tolong Bapak kami. Markus 14 ayat 71 sampai 72. Markus 14 ayat ke-71 dan ke-72, demikian firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sedih gak ya Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia berkata kepada kita masing-masing pribadi, "Engkau rela menderita untuk aku?" Engkau menjadi garam dan terangku. Ketika berjalannya waktu, Petrus melihat Tuhan Yesus diolok-olok dan lain sebagainya. Ini saya ambil di ayat ke-71 saja sampai 72. Kalau di sebelum-sebelumnya, orang berkata, "Wah, orang ini salah satu dari mereka nih. Dia sering bersama-sama dengan orang ini." Lantang dia berkata, "Bukan." Maka di sini firman Tuhan katakan bahwa Petrus mengutuk loh dan bersumpah. Ngeri orang ini. Murid ini ngeri ya. Mengutuk dan bersumpah, dikatakan bahwa aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Tanda seru lagi. Padahal sebelum hari ini terjadi, pada saat mereka bersama-sama dengan Yesus, siapa murid yang paling vokal? Petrus katakan, "Aku tidak akan tergoncang Tuhan imanku." Tetapi realita kejadian yang ada, dia mampu mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita, baik bagi saya terlebih. Kita tidak tahu ke depannya hidup kita seperti apa, keadaan dunia ini seperti apa. Tapi melalui Yudas, melalui Petrus, kita belajar. Jangan sekali-sekali kita mengutuk dan bersumpah bahwa kita tidak mengenal Allah kita siapa. Itu yang harus kita camkan Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu tadi saya katakan, apakah Bapak Ibu Saudara rela menderita untuk Yesus? Saya tidak tahu apa jawaban Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan lebih tahu.
hari ini Tuhan dari tengah-tengah kita. Dia tahu apakah kita rela menderita untuk Tuhan. Rela menderita dengan segala keberadaan kita di dunia ini. Mungkin terkadang kita diolok-olok orang, dicap negatif orang, dicaci maki orang mungkin. Kita berdoa kepada Tuhan kita. Tetapi kita mau belajar. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, kita berani memutar arah. Kita berani berada di jalannya Tuhan kembali. Dan yang paling sampai Petrus berkata, firman Tuhan berkata bahwa teringatlah Petrus pada saat Tuhan Yesus bilang seperti ini. Oh iya benar. Pada waktu saya sudah ngomong, Tuhan, saya pasti akan di depan Tuhan. Mau orang murid-murid yang lain tercerai berai, saya akan di depan Tuhan. Tuhan Yesus dengan gampang kan bilang, sebelum ayam berkokok untuk kedua kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka dari itu kita mau bersama-sama rela menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan perjalanan Tuhan Yesus sampai nanti Dia di kayu salib menebus dosa kita. Mungkin saat-saat ini ya kita belum terlalu merasakan seperti apa. Merasakan seperti apa dahsyatnya mungkin tempaan atau bahkan cobaan. Kita masih bersyukur, masih bisa beribadah. Ketika hal-hal yang terjadi tidak enak mungkin, apakah kita tetap kokoh iman kita, atau bahkan tergoncang? Tetapi kita mau belajar melalui murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ketika hal terjadi depan mata mereka seperti ini keadaannya, goyahlah iman mereka. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, boleh belajar melalui firman Tuhan siang hari ini. Terlebih bagi saya juga, apakah saya mampu berjalannya waktu setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi introspeksi kita, bahkan boleh menjadi teguran dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Kita akan naikkan pujian Bagai Raja Wali. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana.
bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Terlepas dari banyak berkat-Nya, kesehatan yang Kau berikan kepada kami tidak melihat itu ya Tuhan Yesus. Yang kami lihat adalah Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terhadap hal itu yang tidak kami lihat Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah kami melihat kepadamu dari esensimu ya Tuhan, bukan dari sesuatu yang kami pakai, yang kami punya ya. Ampuni kami kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Kau yang tahu hati kami Tuhan, apakah kami ingin menderita bagi-Mu atau tidak. Tapi ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan bahwa segala sesuatu hanya kembali kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengenal akan hal itu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau yang bantu pelayanannya dia ya Tuhan. Tolong juga kami yang sudah hadiri kebahagiaan ini Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami juga ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan kita akan menjalankan firman kita, yang mengangkat dari kepala undang-undang, kita mengangkat pujian jangan kamu kuasa. tanggal 23 Maret kita akan mengadakan doa Tumbiston jam 7 malam, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Kaki. Untuk hari Minggu 27 Maret jam 10 pagi di tempat ini kita akan mengadakan ibadah dengan waktu leader Bapak Palino, LCD-nya Ibu Deborah, korektan pertama Bapak Iong dan korektan kedua Ibu Widiati. Untuk laporan penerimaan persembahan 13 Maret, persembahan pertama 400.000, persembahan kedua 187.000, persembahan ketiga 20.000, amplop pembangunan 160.000 dan kas oleh Ibu Novi 300.000. Dalam rangka memperingati Jumat Agung dan Paskah, kita akan mengadakan acara untuk sekolah minggu, membuat prakarya yang bertemakan Paskah atau Jumat Agung ya. Nanti orang tua boleh
kayaknya bisa dikumpul sebelum pasca ya. Nanti kalau hasilnya kita akan memberikan apresiasi buat anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak kecil boleh membuat prakarya, nanti bisa dikumpulkan, kita akan memberikan apresiasi sebelum pasca atau sebelum Jumat Agung juga nggak apa-apa kalau udah selesai ya. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Jadi untuk pasca tuh temanya yang pertama Jumat Agung. Jumat Agung itu bisa adalah kematian Kristus. Jadi bisa juga dia bikin lukisan, disalib 3 orang gitu, di mana Yesus di tengah. Dan pasca itu bisa juga bikin telur pasca, bisa bikin prakarya yang lain. Yang penting intinya temanya adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Jadi yang pertama Jumat Agung dia mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, itu hari Minggu. Jadi temanya itu aja. Kalau bisa diserahkan sebelum tanggal 15, karena tanggal 15 sudah Jumat Agung. Jadi boleh tanggal 8 April sudah dikumpulkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya tanggal 15 ya mungkin penilaiannya tanggal 15, nanti tanggal 17 sudah diumumkan. Seperti itu. Dan kalau mau diajak anak-anaknya untuk hadir ya nggak apa-apa. Misalnya hari Jumatnya mau diajak atau hari Paskanya pada tanggal 17 mau diajak ya nggak apa-apa. Cuma dipersiapkan dari awal gitu, jadi nggak terburu-buru. Hasilnya bisa bagus. Ya mungkin itu saja pengumuman tambahan. Sebentar selesai ibadah kita pelayan menambah bantuan akan rapat sebentar. Mungkin yang lain itu saja. Dan terima kasih Bapak Uci sudah hadir kembali setelah 2 tahun menghilang di hutan Kalimantan. Karena beliau ini ke Kalimantan tentunya. Selama 2 tahun kita baru kembali di Jakarta. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya baca dalam kembali berdiri, kita akan mengakhiri pada Yesus yang hari ini. Kami memuji kebesaran. Amin.
hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang kau berkati hari ini, pelayanan musik pujian yang didoa oleh Tuhan. Sehingga bayar jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu JPMG. Pelayanan firman Tuhan, rektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Dalam nama Yesus kau berkati. Bila apa yang kami kerjakan hari ini semua untuk kepujian kemuliaan besar. Kami serahkan untuk perayaan Jumat Agung tanggal 15 April yang akan datang. Demikian juga Paskah pada 17 April. Berkati Bapak, dan juga berkati anak-anak yang sebentar akan ikut ambil bagian dalam perlombaan pembuatan prakarya maupun doa Paskah. Kiranya kau berkati mereka sehingga melalui anak-anak ini namamu saja yang dipuji dan tinggi. Dalam nama Yesus kau berkati. Berkati juga umatmu, gerejamu, kabarmu, hambamu di Indonesia dan seluruh dunia. Terlebih lagi hambamu, gereja-gereja dan umatmu yang saat ini berada di Ukraina, yang sedang dalam suasana perang. Mereka hanya dapat mereka hanya dapat memutuskan dari sesuai dengan janji firman dalam turun ke sana menyelamatkan umat. Untuk mengerti kesesakan yang ada dalam hati. Tolong mereka. Dan biar besok punya berjalan dengan baik. Untuk kepujian kemuliaan besar kita. Kalau sudah beriman sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan umat. Gereja hambamu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami silakan sepekan pekerjaan Bapak. Wisdom saja kau berkati hambamu. Demikian juga untuk ibadah tanggal 27 Maret yang akan datang. Musik pujian dan sebut Bapak jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Melalui perayaan melalui ibadah tanggal 27 Maret yang akan datang. Namamu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kalau sementara kami tinggalkan tempat ini. Baik kami sepanjang perjalanan. Antara kami tiba dengan selamat dan kami serahkan hidup kami sepanjang siang saling mengalami dalam tangan. Karena Engkau adalah Allah kami yang menyertai kita. Jika sebentar ada makanan minuman yang sediakan, cucikan, kuduskan, kasih firman. Bila kami boleh bersyukur atas kemurahan, kami juga serahkan umatmu, hambamu, gereja-gerejamu yang dalam kondisi perang, mereka mungkin mendapatkan pertolongan mereka, berikan mereka makanan sesuai dengan firman, biar mulut mereka boleh bersuka cita memuji dan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Anda juga di Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT di kampung, dengan Patin, COVID-19, dalam nama Yesus Kristus. Dengan bangsa dan negara kami merasa terlepas dan jangan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang sudah kami tunaikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudaraku, terima berkat Tuhan. Nama sejahtera dari Allah Bapa, kasihkan kami dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan arahan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati, menolong dan membimbing kehidupan kita mulai hari ini sampai selama dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih.